Sahabat Berham dan Kaila yang sangat Ibu sayangi, apakah masih rindu mendengar bijaksana Tuhan yang mengatur perjalanan kita melalui petualang dalam kerajaan Allah? Mari kita arahkan hati pada firman Tuhan dan minta Roh Kudus merubah seluruh kecenderungan hati yang salah karena manusia itu hanya mengetahui yang kelihatan, misalnya karakter atau moral yang baik. Padahal untuk menjadi raja suatu bangsa dibutuhkan yang lebih daripada itu. Apa itu? Baiklah, kita bertekun dalam firman, mengamati bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan renungan firman Tuhan berpetualang dalam kerajaan Allah. Apa yang kita pelajari? Nah, ini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik harus memilih seorang pemimpin, ketua kelas misalnya, coba kriterianya apa sehingga adik-adik memilih orang itu? Oh, harus gagah. Oh, harus pintar. Oh, harus berkelakuan baik, mempunyai moral yang baik. Nah, itu kriteria yang biasanya kita pikirkan. Tapi kalau Tuhan mau memilih seorang pemimpin, apakah kriteria-kriteria itu cukup adik-adik? Nah, itu yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajarinya dari 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur karena kami boleh belajar akan firman Tuhan. Pimpinlah kami untuk boleh belajar firman-Mu dengan terang, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Samuel mengumpulkan orang-orang Israel di Mizpa. Di sana Samuel menyampaikan firman Tuhan katanya. Dengarlah orang Israel, inilah firman Tuhan. Aku telah memimpin orang Israel, menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Aku telah melepaskan orang-orang Israel dari tangan orang Mesir dan dari tangan bangsa-bangsa yang menindas kalian. Tetapi sekarang orang-orang Israel menolak Allah yang telah melepaskan orang-orang Israel dari segala kesusahan dan dari segala penindasan mereka. Kalian berkata, tidak, harus ada seorang raja di antara kami. Adik-adik, ternyata Samuel mengingatkan bahwa orang-orang Israel telah mempunyai motivasi yang salah ketika mereka meminta seorang raja. Tetapi orang-orang Israel tetap bersikeras, tetap meminta raja. Itulah mengapa kemudian orang-orang Israel diminta berdiri di dalam kelompok sesuai dengan suku-suku mereka. Tuhan akan memilih raja Israel dengan membuang undi. Dan akhirnya suku yang terpilih adalah suku Benyamin. Dari suku Benyamin diundi lagi, maka keluarga Matri yang terpilih. Kemudian dari keluarga Matri ini diundi lagi, akhirnya didapatkan Saul yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Kemudian orang mencari Saul. Loh, mana Saul? Ternyata Saul tidak ada. Mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, adakah Saul di tempat ini? Tuhan menjawab, sesungguhnya dia ada di antara barang-barang. Maka kemudian orang Israel menjemput Saul di antara barang-barang. Kenapa kok Saul bersembunyi adik-adik? Karena dia tidak percaya diri. Dia mungkin tidak yakin kalau Tuhan memilih dia. Dan dia adalah seorang yang pemalu. Tetapi ketika orang-orang Israel melihat dia, wow, betapa gagahnya Saul. Kalian tahu berapa tingginya Saul adik-adik? Orang-orang Israel itu tingginya hanya sepundaknya dia. Wih, tinggi banget, gagah banget. Makanya orang-orang Israel kemudian bersorak, hidup raja. Mereka senang karena telah ada seorang raja di antara mereka. Setelah raja terpilih, Samuel membacakan apa yang menjadi hak raja dan kewajiban raja, juga apa yang menjadi hak dan kewajiban rakyat. Kemudian semua dituliskan dalam sebuah piagam
dan piagam itu kemudian diletakkan di hadapan Tuhan. Setelah semua selesai, orang-orang Israel pulang. Ternyata banyak di antara orang-orang Israel itu kemudian memberikan hormat kepada Saul dan memberikan persembahan-persembahan kepada dia. Tapi ada juga orang-orang durhaka, orang-orang dursila yang mencemooh Saul. Mereka mengatakan, masa orang begini bisa menjadi raja atas kita? Tetapi Saul tidak menggubris itu, adik-adik. Mungkin dia seorang yang rendah hati, yang tidak menggubris, tidak perlu mempermasalahkan hal tidak penting, adik-adik. Nah, setelah itu mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Adik-adik, kalau sampai Tuhan memberikan raja kepada orang-orang Israel, sebenarnya untuk apa tuh, adik-adik? Raja yang dipilih oleh Tuhan adalah raja yang harus memimpin orang-orang Israel ini untuk hidup di dalam covenant, perjanjian yang telah Tuhan tetapkan antara Tuhan dengan orang-orang Israel. Untuk itulah maka raja Israel haruslah raja yang mempunyai hormat dan taat kepada Tuhan. Karena memang raja yang dipilih oleh Tuhan ini sebenarnya adalah mewakili raja di atas segala raja, yaitu Kristus Tuhan. Maka dia juga harus memiliki kehidupan seperti Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi selalu berusaha untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Itulah tugas seorang raja. Karena itulah Tuhan telah memperlengkapi Saul dengan berbagai macam perlengkapan rohani, adik-adik. Bukan hanya itu, Saul juga mempunyai posisi yang hebat, gagah. Tetapi apakah cukup itu, adik-adik? Kalau Saul itu harus memimpin orang-orang Israel untuk sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, cukupkah dia dengan kegagahan? Cukupkah dia dengan moral yang baik? Cukupkah dia dengan berbagai anugerah yang Tuhan telah berikan kepada dia? Tidak, adik-adik. Saul harus hidup dengan iman yang teguh supaya dia tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Dan itu hanya dipunyai kalau Saul mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan iman yang benar di hadapan Tuhan hanya bisa didapatkan kalau dia benar-benar menjadi milik Kristus. Kalau kita sekarang mengatakan bahwa dia harus benar-benar menjadi orang yang dilahirbarukan. Adik-adik, itu adalah sebuah pelajaran bagi kita. Tidak mungkin kita itu mempunyai moral yang baik, kehidupan yang baik, dan Tuhan menerima kita. Hanya oleh anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan, hanya oleh karena kita dilahirbarukan oleh Tuhan, maka kita dilayakkan untuk menyebut Allah kita adalah Bapa di surga. Seorang pemimpin Israel tidak cukup hanya mempunyai moral yang baik, mempunyai fisik yang gagah, tetapi harus mempunyai iman yang sejati di dalam Tuhan. Berarti dia harus menjadi milik Kristus, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan melayakkan kami untuk menjadi seorang anak Tuhan, bukan karena kegagahan kami, kebaikan kami, semata-mata oleh anugerah Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak Tuhan dan kami boleh menyebut Engkau Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri renungan hari ini dengan sebuah pertanyaan penting yang harus dijawab secara pribadi oleh para pemirsa. Yaitu, apakah Saul milik Kristus? Apakah saya adalah orang Kristen yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus? Berdoalah agar hari ini benar-benar terjadi dalam hidup kita, yang cuma sekali ini. Besok sebelum buka link YouTube, teman-teman baca Alkitab dari 1 Samuel 11 ayat 1-13. Salam sayang semuanya dan sampai jumpa.